Terima kasih Pak Hadar, Bang Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, Waalaikumsalam. rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung di diskusi media kali ini. Jadi diskusi media kali ini kita akan membahas mengenai mendorong percepatan keluarnya Perpu Pilkada. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa karena dampak dari pandemi COVID ini yang terus meluas, beberapa kali KPU, DPR, dan pemerintah melakukan rapat kerja dan memutuskan untuk menunda pilkada. Kalau dari rapat terakhir yang dilakukan oleh KPU, pemerintah, dan DPR, dalam kesimpulannya itu adalah menunda pilkada sampai Desember 2020. Jadi hanya ditunda 3 bulan. Nah, untuk sudah banyak juga diskusi yang kita lakukan ya, membahas apakah waktu 3 bulan itu cukup atau tidak. Nah, saat ini kita mendiskusikan mendorong perlu secepat-cepatnya Perpu itu keluar sebagai landasan KPU untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kalau kita baca di Kompas hari ini, PLT Dirjen Polpum Dagrinya Pak Bahtiar itu menyatakan bahwa draft Perpu ini sudah selesai minggu lalu dan sudah diserahkan ke Menteri Sekretaris Negara, dan di bulan April ini akan dikeluarkan Perpunya. Artinya besok terakhir bulan April, apakah besok dikeluarkan atau seperti apa gitu ya. Itu yang kita masih tunggu bersama. Rekan-rekan penyelenggara pemilu di daerah juga pasti juga menunggu kepastiannya seperti apa. Nah, terkait hal itu, kami beberapa koalisi masyarakat sipil, ada Netgrid, ada Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Rumah Kebangsaan, dan juga Perludem, memberikan masukan, memberikan masukan rancangan Perpu versi yang didorong oleh masyarakat sipil, yang nanti akan disampaikan oleh Bang Charles Simabura dari FH Universitas Andalas, Pusako Universitas Andalas, yang akan menyampaikan materi muatan dan hal-hal apa saja yang dimasukkan ke dalam Perpu tersebut, dan juga nanti akan dilanjutkan oleh Pak Hadar Gumai yang akan menyampaikan terkait implikasi teknis dari Perpu itu. Nah, untuk itu pertama saya serahkan ke Bang Charles. Silakan Bang Charles, dan juga saya akan mempresentasikan apa naskah usulan Perpu yang tadi saya sampaikan. Silakan Bang Charles. Sebelumnya presentasinya apakah filenya terlihat oleh Ibu Bapak sekalian? Ya, kelihatan. Oke, silakan Bang Charles. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua, para peserta diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, seperti yang tadi disampaikan oleh Ninis, terima kasih kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam diskusi kita hari ini. Ini kita dari beberapa elemen masyarakat sipil, tadi sudah disampaikan oleh Ninis, berinisiatif untuk coba-coba menduga-duga dan juga termasuk memberikan masukan kepada pemerintah. Jadi prosesnya ini supaya tidak misleading kita, apa yang disiapkan oleh Kemendagri tadi, itu posisi kita itu mungkin secara formal tidak terlibat ya. Entah kalau secara formal ada individu-individu di sini yang kemudian diundang. Yang jelas kita coba desain draft perpunya dan waktu yang bersamaan, sepertinya Kemendagri juga sudah menyiapkan dan tadi sudah disampaikan bahwa itu sudah selesai masa yang lalu. Nah, yang jadi pertanyaan pertama kita, apakah draft ini sama dengan apa yang disusun oleh Kemendagri? Saya pribadi dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa meyakini ini kayaknya bisa sama, bisa tidak. Atau kemudian memang kemudian tidak ada hubungan sama sekali proses yang dilakukan di Kemendagri dengan apa yang kita lakukan dari masyarakat sipil secara mandiri. Nah, untuk itu ini beberapa usulan pikiran dari kita, dari teman-teman, bagaimana kemudian kita bisa mencoba memberikan, membantu lah ya,
pemerintah dalam konteks hari ini untuk menyusun Perpu ini, dan juga melalui diskusi-diskusi intens kita melalui media web, diskusi secara online kemarin beberapa kali kita lakukan untuk merumuskan Perpu ini. Sebelum sampai ke Perpu ini, ada 2 pertanyaan mendasar yang kemudian ingin dijawab dari Perpu yang kemudian sedang kita siapkan ini atau sudah kita siapkan ini, termasuk juga yang Perpu yang mungkin akan disiapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden. Pertama, apakah Perpu ini dalam rangka untuk mengubah materi muatan undang-undang pilkada kita, undang-undang pemilihan kepala daerah, apakah undang-undang 10/2016 itu untuk diubah materi muatannya dan kemudian disesuaikan penyelenggaraan materi muatan itu dalam rangka untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi COVID. Jadi dalam kondisi bencana nasional hari ini, yang mana kita ketahui berdasarkan Kepres 12/2020 sudah ditetapkan oleh Presiden bahwa kita hari ini dalam bencana nasional. Nah, ini yang kemudian kita katakan sebagai desain maksimalis kemarin dalam diskusi. Artinya Perpu ini disiapkan tidak hanya bicara durasi waktu yang bergeser sebagaimana diatur dalam pasal 201, tapi juga mengatur materi muatan lain yang kemudian digunakan atau akan digunakan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi bencana. Sebagaimana kita ketahui bersama, undang-undang pilkada kita itu adalah undang-undang yang disiapkan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi normal, artinya tidak dalam kondisi pandemi ataupun bencana seperti yang kita hadapi hari ini. Nah, itu yang pertama. Jadi, kalau ini yang dipilih, maka perubahannya akan sangat banyak, beberapa materi muatan akan saling bersinggungan, seperti kemarin juga muncul beberapa kali diskusi ya, yang sudah diwacanakan juga, apakah memungkinkan misalnya kalau dalam bencana sekarang kita pilkada, lalu pilkadanya melalui mekanisme kampanye melalui mekanisme daring, kemudian mekanisme e-voting, kemudian juga e-rekap, termasuk mekanisme daring yang lainnya yang kemudian intinya adalah bahwa terhadap mekanisme-mekanisme fisikal atau yang kemudian mekanisme pengumpulan massa dan segala macam atau mekanisme yang melibatkan orang bertemu itu kemudian dihindari sehingga proses pilkada ini bisa berjalan melalui mekanisme yang ramah atau sesuai dengan protokol COVID yang ada. Nah, yang kedua, pilihannya adalah lebih kepada desain perubahan undang-undang yang mengadopsi konsep minimalis materi perubahannya. Artinya, kita tetap menggunakan undang-undang pilkada yang hari ini untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi normal. Artinya, didesain untuk diselenggarakan setelah pandemi COVID itu selesai. Ada 2 argumentasi yang muncul. Satu, kita masih mempertanyakan kemampuan baik penyelenggara pemilu, pemerintah, dan termasuk juga pemilih untuk melaksanakan atau terlibat dalam proses pilkada dalam kondisi bencana. Karena kita belum pernah punya pengalaman untuk itu. Lalu yang kedua, kerumitan-kerumitan normatif yang mungkin saja muncul nanti apabila pilkada tetap dilaksanakan dalam kondisi COVID. Nah, maka dari itu kemudian pilihan yang kedua adalah oke, kita keluarkan Perpu, tapi tidak pada posisi mengubah materi muatan undang-undang pilkada, artinya undang-undang pilkada secara materi muatan tetap seperti yang sekarang. Artinya kemudian lebih kepada menggeser saja waktu pelaksanaan yang kemudian hari ini berdasarkan pasal 201 itu harus dilaksanakan pada bulan September, menggesernya menjadi waktu yang kemudian ditentukan berdasarkan kesepakatan nanti. Nah, sebagaimana kita ketahui, kemarin kan di DPR sudah ada raker kalau nggak salah 14 April lalu, dan menyepakati bahwa raker itu dihadiri oleh Komisi 2, Kemendagri, juga penyelenggara pemilu lainnya, menyepakati bahwa pemilu akan digeser, lalu penggeseran jadwal pemilu ini ke bulan Desember, tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Artinya kemudian, kalau desain ini yang kita gunakan, kita berpandangan bahwa penyelenggaraan pemilu bisa saja dilakukan, tapi tetap dalam kondisi COVID ataupun pasca COVID. Artinya dalam kondisi bencana ataupun pasca bencana. Dengan demikian, suasana kebencanaannya masih
berlangsung. Nah, untuk itu atas pilihan ini yang kemudian mesti kita berikan catatan tersendiri, apakah masih relevan untuk dimuat nantinya di dalam Perpu. Meskipun kita harus juga ingat, digarisbawahi bahwa kesepakatan juga menyatakan bahwa penetapan jadwal itu baru akan dilakukan apabila status kedaruratan bencana tanggal 29 Mei nanti, kalau nggak salah saya, itu dicabut oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini BNPB. Tapi sampai hari ini kan kita juga tidak memiliki kapasitas yang kuat untuk bisa menyatakan bahwa apakah 29 Mei itu kedarutannya berakhir atau justru nanti akan diperpanjang. Nah, kalaupun itu berakhir, artinya skenario pelaksanaan pilkada apakah masih tetap bisa dilanjutkan tahapan-tahapannya. Nah, atas dua konsep dan pertimbangan itu, maka kita dari Koalisi Masyarakat Sipil akhirnya sepertinya tidak memungkinkan untuk memilih konsep maksimalis perubahan undang-undang pilkada itu. Jadi, Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui walau bagaimanapun Perpu ini harus keluar. Kenapa? Karena ini terkait dengan kepastian kapan penyelenggaraan pilkada, dan itu yang paling penting tadi. Lalu yang kedua adalah materi muatan Perpu ini yang seperti yang sudah saya sampaikan, apakah kita akan mengambil konsep maksimalis atau minimalis. Nah, dari diskusi panjang yang kita lakukan, akhirnya kita bersimpulan bahwa yang paling ideal yang dilakukan adalah mengambil konsep minimalis itu. Kenapa? Karena satu, banyak hal yang kemudian banyak faktor yang mesti dipertimbangkan kembali. Selain proses perumusan normanya yang kemudian kalau kita ambil maksimalis tidak memungkinkan secara ideal dilakukan dalam kondisi COVID hari ini, pun kalau itu diatur, dilaksanakan, kita harus ingat ada proses legislasi lanjutan, yaitu Perpu ini harus dibawa ke DPR untuk dijadikan undang-undang. Setidak-tidaknya, kalaupun Perpu ini ditetapkan, itu belum juga memberikan kepastian kepada penyelenggara pemilu, apakah norma yang dibuat itu akan tetap dipertahankan atau justru nanti pada saat penetapan menjadi Perpu, muncul gagasan-gagasan baru, muncul materi muatan baru, itu lalu dilakukan perubahan. Nah, jangan lupa juga, sekarang sudah muncul pula gagasan-gagasan di luar konteks COVID, bagaimana kemudian mulai mendiskusikan lagi mekanisme pemilihan kepala daerah, apakah melalui DPRD dan segala macam. Jadi, untuk tidak melebar kemana-mana perdebatannya dan sangat tidak bijak rasanya jika proses legislasi itu kemudian hari ini menjadi tidak efisien, di tengah bencana, makanya kita paling ideal itu mengambil mekanisme yang minimalis. Apa itu mekanisme minimalis? Kita hanya melakukan perubahan terhadap beberapa pasal saja dari undang-undang pilkada itu. Nah, di layar sudah muncul itu beberapa hal yang kami usulkan. Pertama, desain minimalis itu materi muatan yang mesti diatur dalam itu adalah itu ada latar belakang ya, ada di bagian konsideran menimbang, nanti bisa dibaca bersama, yaitu terkait dengan ketentuan pasal 122 yang kemudian masih hari ini juga masih bisa kita katakan ya, itu belum cukup memberikan legitimasi bagi KPU RI untuk menyatakan bahwa pilkada itu ditunda. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kalau baca skenario pasal 120, 121, 22, 122 itu, penundaan pilkada itu kan sebenarnya skenario adalah mekanisme bottom up ya. Artinya datang dari tingkat PPS ngusul ke PPK ngusul ke kabupaten kota, nanti kabupaten kota untuk di wilayahnya, lalu tingkat provinsi untuk di wilayahnya. Tapi kita tidak mengenal mekanisme penundaan pilkada yang kemudian ditetapkan oleh KPU RI seperti yang sekarang kita alami bersama. Artinya makanya kemudian ketentuan itu mesti kita tambahkan untuk memberikan landasan bagi KPU, karena dalam konteks kebencanaan yang sifat teritorinya itu meluas dan nasional seperti sekarang, itu kalau kita baca undang-undang pilkada pasal 122 itu tidak memberikan legitimasi yang kuat. Yang ada adalah mekanisme bottom up. Sehingga kita seperti yang kita lihat bersama, ini gimana cara gesernya Mbak Ninis? Mohon digeser ke atas ayat 1 ayat 2. Nah, ya. Ini ada pasal 122 yang kita usulkan untuk diubah. Kita lihat itu ayat 2 itu kan mekanismenya berjenjang. Ya, mulai dari kabupaten kota, TPK ngusul untuk desa, begitu juga kecamatan, itu kabupaten kota yang menetapkan.
Nah, untuk yang wilayah di provinsi itu mulai usul dari kabupaten kota, provinsi menetapkan. Tapi untuk wilayah nasional, penundaan nasional seperti dilakukan KPU kemarin melalui keputusan KPU kemarin itu kan tidak diatur. Ini yang kemudian kita coba atur. Dan jangan lupa juga pasal 122 yang lama itu kalau nggak salah ayat 4 dan ayat 5-nya mengatur bahwa penundaan atau melanjutkan pemilu itu dilakukan oleh gubernur atau Mendagri sesuai dengan level pelaksanaan pilkadanya. Nah, kita menganggap bahwa dalam konteks integrasi kelembagaan penyelenggara pemilu, kenapa tidak KPU RI yang kemudian diberi wewenang untuk menyatakan itu ditunda atau tidak? Kok tiba-tiba loncat ke Kemendagri atau ke gubernur dalam konteks pilkada di kabupaten kota? Ini yang kemudian kita revisi, lalu kita nyatakan bahwa penetapan penundaan dan pelaksanaan seluruh pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan dilakukan oleh KPU dalam hal penundaan itu meliputi 40% wilayah Indonesia. Nah, hari ini sebenarnya sudah memenuhi kriteria itu karena boleh dikatakan seluruh wilayah kita Indonesia melalui Kepres 12 itu dapat dikatakan sudah menjadi daerah bencana karena penetapan dari Presiden. Lalu berikutnya adalah terkait dengan perubahan masalah anggaran kalau nggak salah saya. Bisa dilanjutkan? Ya, maaf tidak hafal semuanya. Nah, kita merevisi pasal 166 ini untuk memberikan kepastian kepada penyelenggara pemilu agar penetapan anggaran yang sudah dilakukan kemarin itu tidak lagi diotak-atik nanti pada saat seandainya penyelenggaraan pemilu dilanjutkan. Jadi kita mengatakan di pasal 166 ya seperti yang sudah di ayat 1 itu norma yang lama, kita tambah dulu ayat dan ada satu ayat, tidak ada ayat tapi kita tambah menjadi 3 ayat, tambah 2 ayat. 2 ayat kedua itu yang menjadi jaminan bagi kita bahwa dalam hal terjadi penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 122, penundaan pemilihan telah dilanggarkan sebelum terjadi penundaan tetap berlaku dan bisa digunakan pendanaan pelaksanaan pemilihan lanjutan pemilihan susulan. Artinya kapanpun pilkada ini mau dilaksanakan, apakah tahun ini atau tahun depan, anggaran yang sudah ditetapkan itu kemudian tetap bisa digunakan, terutama penetapannya. Jadi tidak lagi masuk mekanisme NPHD yang kemudian kemarin. Saya yakin semua Bapak Ibu di sini mengalami bagaimana dinamikanya, sehingga kalau seandainya ini ditunda melewati mekanisme tahun anggaran, misalnya ke tahun 2021, ya kalau seandainya masih di selama 2020, oke, kalau 2021 itu kan mesti kita berikan jaminan bahwa anggaran yang sudah ditetapkan kemarin itu tetap masuk sebagai anggaran yang sudah disetujui dan tidak perlu dibahas lagi di 2021. Itu untuk jaminan bagi penyelenggara pemilu. Nah, jika terdapat kekurangan pendanaan pemilihan, maka kita membebankannya itu kepada APBN. Jadi tidak memintanya melalui APBD. Kenapa? Kalau melalui mekanisme APBD, ya kembali lagi ke dinamika dan proses politik yang cukup dinamis prosesnya di DPR, dan pengalaman kita bersama mungkin bisa menjawab apa alasan kita tidak pakai APBD. Selanjutnya, yang berubah itu adalah pasal 201. Ya, kita ubah pasal 201. Ini draftingnya saja, pasal-pasal lama tetap kita cantumkan, sehingga langsung saja ke pasal 6, pasal ayat 6. Kita menambahkan ayat 6A, di mana di situ dikatakan bahwa dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 6 ditunda, maka pelaksanaan pemungutan suara lanjutan dilakukan paling lambat pada bulan September tahun 2021. Jadi kita dari Koalisi Masyarakat Sipil ingin mengusulkan bagaimana kemudian ini dilaksanakan paling lambat September 2021. Atau setidak-tidaknya ya harus dilaksanakan pada bulan September 2021. Kenapa pakai kata paling lambat? Dengan proyeksi optimis, kita berharap misalnya COVID ini bisa cepat selesai, sehingga bisa dilaksanakan lebih awal. Bagaimana dengan kemungkinan dilaksanakan di 9 Desember? Ya seperti yang sudah saya uraikan di atas, itu mohon dipertimbangkan lagi oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena desain undang-undang pilkadanya ya desain normal seperti sekarang. Jadi kalau ini jadi, KPU tidak perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang lain. Kenapa? Karena tetap pakai yang itu. Kecuali kemudian kalau seandainya desain penyelenggara pilkada itu dilakukan dalam kondisi COVID. Artinya seperti yang tadi ya, jika itu dilakukan atau dipaksakan misalnya di tahun 2020, artinya pemerintah melalui Perpu ini menginginkan pilkada tetap ada, ya suka tidak suka mereka harus memberikan landasan hukum yang kuat juga bagi KPU, terutama merubah materi muatan undang-undang yang kemudian memberikan
legitimasi penyelenggaraan pemilu di dalam kondisi darurat. Nah, untuk uraian tentang kondisi darurat ini nanti bisa kita diskusikan lagi apa sih urgensinya kemudian pengaturan itu penting undang-undang. Jadi kita meyakini kalau mau dipaksakan di dalam kondisi darurat tidak cukup kuat sebuah peraturan KPU untuk menampung mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu dalam kondisi darurat. Jadi hanya diatur dalam sebuah peraturan KPU. Artinya kita tetap pada posisi ingin mendorong bahwa idealnya itu ya dilakukan di September tahun 2021 atau di antara pokoknya di tahun 2021 lah dengan mekanisme pilkada yang normal berdasarkan undang-undang pilkada yang ada hari ini. Sehingga kerja KPU juga tidak terlalu banyak untuk melakukan penyesuaian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ingat juga kalaupun nanti seandainya ada gagasan materi substansi yang kemudian lebih kuat, yang lebih urgent dari apa yang kemudian kita rumuskan hari ini, bisa saja itu nanti dibahas pada saat satu Perpu ini akan dibahas menjadi undang-undang, ya itu masa sidang berikutnya di DPR, kita bulan Juni atau Juli, atau setidak-tidaknya nanti pada saat pembahasan undang-undang pilkada yang sekarang juga sebenarnya sudah menjadi prioritas di dalam prolegnas kita. Jadi kita lagi-lagi menggarisbawahi bahwa ini betul-betul hanya dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan bagaimana KPU bisa menggeser pelaksanaan pilkada itu di tidak tahun ini, artinya keluar dari masa COVID ini, yang kemudian kalau materi-materi lain yang kemudian ingin lebih didiskusikan substansinya ya bisa nanti ditampung di dalam penyelenggaraan dan di dalam pembahasan undang-undang pilkada yang mungkin setelah COVID mungkin akan mulai dibahas lagi. Jadi itu daripada materi muatan yang kemudian kita ingin usulkan. Tapi kalau mau dipaksakan ini tetap dilakukan di dalam 2020, itu dimensinya atau ruang lingkup materinya bisa jadi akan sangat lebar sekali dan perdebatannya mungkin bisa sangat kemana-mana. Misalnya urgensi pilkada dalam kondisi COVID, mungkin dan segala macam lah, itu sudah diskusikan di banyak tempat juga. Nah terakhir, saya mau masuk ke pasal konsekuensi dari penambahan ayat ini itu berkonsekuensi juga pada penambahan pasal ayat 7, yang mana kita juga harus memberikan jaminan kepastian bagi gubernur dan wakil gubernur serta kepala wakil bupati dan wakil bupati, wali kota sampai kapan mereka menjabat jika mereka kemudian terpilih dalam pemilu 2021. Nah, kita juga harus mengantisipasi perubahan regulasi di tingkat kepemiluan yang nanti juga terkait dengan putusan MK, harmonisasi undang-undang pemilu dan harmonisasi undang-undang partai politik lainnya dengan undang-undang Pemda, bahwa kemudian termasuk juga mekanisme penyelenggaraan pemilu yang kemudian desain keserentakan juga akan ditata ulang berdasarkan putusan MK kemarin. Maka kita memberi catatan masa jabatan mereka tetap berakhir pada tahun 2024. Jadi kalau seandainya pemilunya tahun 2021 ya paling lama mereka menjabat untuk 3 tahun. Dan ini secara undang-undang juga sudah melewati satu periode sebenarnya. Kalau undang-undang kan hitungannya kan setengah tahun itu, setengah periode itu kan 2,5 tahun. Sudah melewati satu periode, jadi tetap bisa dihitung satu periode. Nah, terkait hak-hak dan segala macam nanti bisa dibahas di ketentuan. Jadi, kenapa ini penting? Karena kita juga harus mengantisipasi seandainya memang pilkada itu juga tetap dilakukan serentak nasional di 2024 atau di 2025, yang mana kemudian kalau ini tidak kita nyatakan, justru nanti malah repot. Tahun 2021 dia terpilih atau dilantik, mereka akan berargumentasi yang mestinya mereka berakhir tahun 2026. Nah, ini jelas akan mengganggu siklus atau desain pilkada serentak yang mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut pada sesi yang lain. Dan itu saja. Jadi setidaknya mungkin ada 3 pasal utama yang kita usulkan dirubah. Pasal 122, pasal 166, kemudian pasal 201. Demikian dari saya, Mbak Ninis, tentang materi muatan Perpu yang kemudian sudah kita rumuskan bersama. Terima kasih. Makasih, Bang Charles. Ibu Bapak, saya resume sedikit. Mungkin ada yang baru bergabung. Jadi, draft ini adalah draft Perpu yang diusulkan oleh kelompok masyarakat sipil. Jadi ada 4 lembaga, ada Pusako, Fakultas Hukum Universitas Andalas, ada Netgrid, Rumah Kebangsaan, dan juga Perludem. Nah, tadi seperti yang disampaikan Bang Charles, bahwa yang kami usulkan ini adalah
Perpu yang sifatnya minimalis. Jadi hanya mendorong perubahan terkait penundaan waktu penundaan pilkada, lalu juga terkait dengan otoritas KPU untuk bisa menunda pilkada ini secara nasional, lalu terkait dengan anggarannya, bahwa kami tetap mendorong bahwa anggaran pilkada yang sudah dianggarkan ini tetap bisa digunakan, jika ada kekurangannya nanti bisa dibantu oleh APBN. Dan juga terkait dengan masa jabatan, konsekuensi masa jabatan terhadap kepala daerah yang pilkadanya ditunda. Jadi kami cantumkan di sini bahwa masa jabatannya hingga tahun 2024, karena tadi ya seperti sudah disampaikan Bang Charles, desain yang saat ini masih tertera di Undang-Undang Pilkada adalah pilkada serentaknya secara nasional nanti akan di 2024. Nah, lalu terkait dengan hal-hal teknis lainnya, bagaimana implikasinya, atau misalnya terkait kalau kita ingat di hasil kesimpulan rapat kerja antara KPU, pemerintah, dan DPR itu ada dua kesimpulan. Kesimpulan yang kedua adalah terkait normalisasi masa jabatan kepala daerah, dan juga hal-hal yang lebih detail. Memang kami tidak masukkan dalam naskah usulan ini karena semakin banyak hal yang kalau mau dimasukkan ini, maka prosesnya khawatirnya akan semakin panjang dan Perpu ini justru akan lama keluarnya. Nah, kemudian bagaimana implikasi teknis dari Perpu ini, apa yang sekarang bisa dilakukan oleh KPU setelah nanti keluarnya Perpu. Hal itu akan disampaikan oleh Pak Hadar Nafis Gumai, pendiri dari NetGrid. Silahkan Pak Hadar. Baik, terima kasih Mbak Ninis. Maaf Pak Hadar, ini sorry Pak Hadar, ini masih mau ditampilkan screen-nya? Saya kira ini? Tidak. Nanti kalau saya perlukan, saya minta. Saya kira tidak. Oke. Terima kasih Mbak. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Para peserta, saya lihat banyak teman-teman media massa, juga teman-teman penyelenggara yang ikutan hadir. Tentu juga kepada rekan Charles yang baru saja menyampaikan substansi dari Perpu yang diusulkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil oleh kami. Di Kuningan, tempat kami tinggal, ini sedang hujan. Saya tidak tahu di tempat teman-teman sekalian. Hujan itu melambangkan rezeki. Mudah-mudahan itulah yang juga kita bisa terima untuk kita semua dengan adanya hujan sore hari ini. Kemudian mudah-mudahan semua kabarnya sehat. Penting sekali kita dalam kondisi sehat di situasi pandemik ini, teman-teman semua. Nah, saya diminta untuk menyampaikan implikasi teknis. Tetapi sebelum itu, tentu saya ingin juga memberikan pandangan betapa perlunya, betapa urgentnya kita punya Perpu terkait pilkada ini. Karena kalau tidak keluar-keluar Perpu ini, atau keluar melampaui batas yang digunakan oleh KPU di dalam landasan atau pegangannya untuk menunda pilkada yang sedang terjadi saat ini, itu kepastian tentang apa yang akan terjadi dengan pilkada itu menjadi bertambah besar. Sekarang ini tentu saja kita juga tidak pasti betul, karena apa yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh KPU, itu juga menimbulkan perdebatan. Ya, apakah punya landasan hukum yang kuat atau tidak, dan seterusnya. Makanya salah satu materi yang diusulkan di dalam Perpu adalah tentang penundaan yang sifatnya nasional atau secara keseluruhan. Oleh karena itu, Perpu penting sekali untuk keluar segera, sangat urgent. Ya. Jadi kalau memang pemerintah dari berita di Kompas hari ini
memberikan indikasi yang sangat jelas akan keluar di bulan April, itu sangat bagus menurut saya, karena akan ada kepastian dengan apa yang sudah berlangsung dan apa yang akan berlangsung ke depan, dan siapa nanti yang akan bisa memastikan, itu ingin atau perlu kita ketahui segera, dan itu perlu mulai kelihatan arahnya dengan dikeluarkannya Perpu ini. Nah, jadi sekali lagi, pentingnya keluar Perpu atau urgensi keluar Perpu itu menjadi sangat penting. Tentu kita menghargai, walaupun ada yang menilai apa yang dilakukan KPU ini tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, tetapi apa yang dilakukan adalah satu sikap yang menurut saya satu terobosan yang berani, dan dengan adanya putusan untuk menunda, saya kira kita semua bisa yakin apa dampak dari pandemi COVID-19 ini, hemat saya juga tertahan, yang jumlah yang terekspos karena pekerjaan kalau ini diteruskan dari 4 tahap yang ditunda, mungkin jumlahnya akan lebih banyak. Dan saya kira alhamdulillah, dan kita hargailah apa yang sudah dilakukan oleh KPU dengan penundaan ini. Tetapi kita perlu pastikan landasannya ke depan supaya tidak dipermasalahkan, dan landasan ke depan untuk kemudian dilanjutkan pilkada ini akan seperti apa, itu harus kokoh di dalam Perpu yang kita harapkan keluar dalam waktu dekat ini. Nah, terkait dengan implikasi teknis, saya kira ini akan besar sekali, karena akan ada pergeseran waktu. Salah satu hal di dalam materi Perpu tersebut seharusnya yang akan terlihat, kemudian akan bergeser kemana, apakah jelas ada waktunya kapan pergeseran itu, atau waktu itu hanya batasan besarnya saja yang kemudian nanti ada pihak yang menentukan, dan siapa yang menentukan. Itu menjadi faktor-faktor yang sangat penting, yang kemudian akan punya implikasi teknis tentang penyelenggaraan lanjutan ini. Jadi yang saya maksudkan, misalnya saja kita akan butuhkan sejumlah PKPU yang selama ini memang sudah ada, atau yang maksudnya diperbaiki, dirubah, disesuaikan dengan Perpu ini, ataupun PKPU yang belum dikeluarkan. Saya tidak yakin betul dengan catatan saya, tetapi paling tidak yang saya lihat, Perpu yang terakhir dikeluarkan itu terkait dengan pencalonan, tetapi dengan kampanye, dengan pemungutan penghitungan suara, dengan rekapitulasi hasil dan penetapan hasil, itu belum ada. Nah, yang ada pun karena Perpu ini belum keluar, karena kita ada penundaan, PKPU yang ada pun yang digunakan untuk landasan dari penyelenggaraan selama ini, yaitu penyusunan daftar pemilih, PKPU pencalonan yang terkait dengan verifikasi pendukung calon perseorangan, itu dugaan saya juga perlu ada penyesuaian setelah dikeluarkannya Perpu ini. Jadi rekan-rekan peserta diskusi sekalian, jadi setelah Perpu ini dikeluarkan, itu KPU akan segera untuk melakukan kegiatan yang lebih pasti. Kalau sekarang ini mungkin mereka hanya menebak-nebak lanjutan kita akan seperti apa, tetapi yang pasti itu sangat sulit dilakukan. Saya mendengar hari ini KPU ada rapat kerja dengan seluruh KPU
provinsi, dan ini masih berlangsung sampai sore terkait dengan penyusunan daftar pemilih. Dugaan saya sudah mulai bicara apa yang akan terus dilanjutkan. Apakah akan ada perubahan dari proses penyusunan daftar pemilih ini? Misalnya saja kita sudah mendengar dari ketua maupun anggota KPU secara terpisah di media-media, mereka punya gagasan untuk mempersingkat atau mempunyai gagasan untuk menggunakan teknologi informasi agar jaga jarak atau tidak bertemu langsung terlalu dekat, terlalu lama, terlalu banyak, itu diterapkan di dalam pemutakhiran daftar pemilih yang akan dilanjutkan. Ada gagasan seperti itu. Kemudian juga tentang bagaimana memverifikasi para pendukung calon perseorangan. Juga ada ide-ide untuk tidak lagi melakukan secara sensus, tetapi melalui sampling, dan ada kondisi di mana dilakukan secara jarak jauh melalui sistem informasi misalnya. Nah, gagasan-gagasan seperti ini perlu lebih jauh dipastikan, mulai pengecekan, pengkajian apakah ini yang tepat dilakukan atau tidak, dan itu sangat bergantung kepada Perpu ini. Kapan Perpu ini dikeluarkan, dan kemudian siapa yang selanjutnya menetapkan kapan pilkada lanjutan ini akan dilakukan, apakah KPU sendiri atau ada keterlibatan pihak lain. Nah, jadi mengenai kepastian waktu itu sendiri akan membuat KPU kemudian mulai atau harus mulai menyusun tahapan-tahapannya, dan tahapan yang seperti apakah. Apakah akan sama seperti yang selama ini pilkada berlangsung, di mana tidak ada kondisi pandemik atau bencana atau wabah, atau bagaimana? Karena lagi-lagi KPU kemudian harus segera menghitung, tentu berdasarkan adanya informasi dari pihak-pihak terkait yang memang punya otoritas. Misalnya saja pemerintah kita, khususnya lembaga yang menetapkan tentang adanya bencana, apakah itu BNPB atau secara spesifik gugus tugasnya atau Kementerian Kesehatan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi semua ini akan menjadi faktor yang penting, menjadi pertimbangan KPU untuk bagaimana melanjutkan tahapan-tahapan pilkada yang masih harus dilanjutkan ini. Nah, jadi cukup banyak implikasi teknis yang harus dilakukan oleh KPU. Nah, jadi tidak hanya Perpu itu segera diperlukan, tetapi kemudian KPU juga mulai mengkaji proses seperti apa yang perlu dilakukan jika kalau diputuskan oleh KPU penyelenggaranya misalnya saja di akhir tahun ini di Desember, atau bulan apa di tahun depan, paling lambat September atau September, karena kemudian KPU harus sudah bisa memperkirakan dengan menggunakan semua informasi, data, dan berkoordinasi dengan pihak yang punya otoritas terkait dengan bencana. Pada masa-masa itu kondisinya akan seperti apa? Nah, kalau memang kondisinya masih dalam suasana darurat, sekalipun itu sudah membaik, misalnya belakangan kita sudah mendengar beberapa negara melakukan relaxing atau pengurangan pengetatan, tetapi semua ini
saya perkirakan tidak akan hilang begitu saja, begitu sekalipun pemerintah mengangkat bahwa darurat nasional sudah selesai atau darurat kesehatan kita sudah selesai. Dan semua begitu ditetapkan, besoknya sudah bersih, kita bisa melakukan seperti biasanya sebelumnya. Dugaan saya, atau saya yakin betul bahkan, tidak akan demikian. Jadi KPU akan mengkajinya dan kemudian akan menyimpulkan, oke, dalam kondisi tahapan yang akan berlangsung di bulan kapan, maka diperlukan satu prosedur tambahan yang nanti harus menggunakan alat pelindung ini misalnya, yang nanti harus ditambahkan sistem secara elektronik yang lain misalnya, gitu. Yang semua itu perlu waktu untuk mempelajarinya dan apakah memang bisa diandalkan untuk digunakan. Dan semua itu harus dituangkan di dalam PKPU-nya. Nah, dan sangat mungkin kalau memang tidak bisa dihindari karena ada deadline, katakanlah yang kami usulkan September 2021, dan itu masih dalam suasana post pandemik yang masih sangat riskan, masih resiko terancamnya keamanan dan kesehatan publik masih cukup besar, tetapi ini diputuskan untuk dilaksanakan, maka saya yakin perlu ada prosedur-prosedur atau protokol kesehatan yang perlu ditambahkan dan sistem baru yang perlu ditambahkan. Dan semua itu butuh waktu untuk mempersiapkannya, memilih proses apa yang mau dirubah, menyiapkan barang atau alat yang dibutuhkan, menghitung biaya tambahan yang diperlukan, menyiapkan SDM untuk bisa menyelenggarakan dengan proses yang ada modifikasi menyesuaikan kondisi pasca pandemik ini, mensosialisasikan kepada para pemangku kepentingan, para pemilih, para peserta, dan seterusnya. Jadi cukup banyak hal-hal teknis yang harus dipersiapkan, dan semua ini harus dituangkan di dalam peraturan-peraturan KPU yang memang beberapa sampai saat ini belum dibuat. Nah, mungkin saja ada situasi di mana akhirnya prosedur yang harus dibuat itu membutuhkan juga perubahan undang-undang. Nah, disitulah kemudian KPU dan para pemangku kepentingan perlu mendesakkan, menyampaikan kepada pembuat undang-undang untuk melakukan perubahan nanti dalam perjalanannya. Misalnya saja setelah atau saat bersamaan DPR memproses dan akan menetapkan Perpu yang akan dikeluarkan ini, atau segera setelah itu. Termasuk juga saya ingin merespon karena tadi moderator kita Mbak Ninis tentang ide atau gagasan yang merupakan hasil rapat dengar pendapat di DPR di Komisi 2 tentang normalisasi penyelenggaraan pilkada, siklus pilkada ini, yang kelihatannya di undang-undang kita sekarang itu sudah desain agar nanti menjadi satu pemilihan serentak secara nasional di tahun 2024, tetapi pihak DPR kelihatannya mengusulkan kepada pemerintah untuk dinormalisasikan dulu. Artinya yang semula sudah ditata bahwa misalnya kalau pilkada tahun 2022 sudah dilaksanakan, maka tidak lagi ada pemilihan. 2023 tidak lagi ada pemilihan, dan seterusnya. Baru nanti dilaksanakan tahun 2024 serentak secara nasional. Itu kelihatannya ingin dirubah. Nah, itu akan menjadi bahan yang lebih tepat untuk dibahas di dalam perubahan undang-undang pilkada, tidak melalui Perpu yang sangat kita butuhkan segera keluar.
Jadi bukannya kami civil society tidak peduli dengan apa gagasan tersebut, tetapi lebih tepat itu tidak diproses atau tidak dimasukkan di dalam Perpu yang lebih penting sekarang untuk memberi ruang kepada KPU untuk menetapkan pelaksanaan pemilihan lanjutan atau susulan, dan kemudian itu kapan. Nah, itu lebih urgent daripada kemudian kita memasukkan berbagai macam ide yang nanti mengakibatkan Perpu ini menjadi terlambat keluarnya. Nah, jadi para peserta sekalian, saya kira itu pandangan saya. Jadi secara sederhana saya simpulkan bahwa urgensi atau pentingnya Perpu keluar, ya sangat besar untuk kepastian hukum dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU, yaitu penundaan, maupun untuk nanti ke depannya, segera ke depannya, apa yang akan atau perlu dilakukan KPU untuk kelanjutan dari pilkada ini, dan kapan pilkada ini selanjutnya. Nah, kemudian dari implikasi teknis sangat besar kesimpulan saya, karena ada hal-hal yang sangat mungkin dibutuhkan untuk diterapkan. Sejumlah PKPU belum dibuat dan itu perlu disesuaikan, bergantung dengan kapan nantinya kalau KPU sudah bisa memutuskan dengan masukan dari berbagai pihak, pemerintah, DPR, dan pihak yang punya otoritas, khususnya terkait dengan bencana, itu akan kapan dilaksanakan. Nah, dari situ akan kelihatan penyelenggaraan tahapan pilkada yang seperti apa yang diperlukan, sehingga disitulah nanti perlu dituangkan semuanya di dalam PKPU-nya. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, Mbak Ninis. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadar. Ibu Bapak, jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, bisa sampaikan di kolom chat, atau nanti bisa juga disampaikan langsung kepada narasumber. Sebenarnya kita masih menunggu satu narasumber lagi, yaitu Pak Cahyo, Direktur Poldagri dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi nampaknya kalau dari peserta Pak Cahyo belum bergabung. Jadi sambil menunggu pertanyaan yang ada, mungkin saya juga akan minta komentar. Saya lihat di list peserta ini ada Mas Fadli Ramadhanil dari Perludem. Mas Fadli mungkin juga bisa menyampaikan tambahan ya terkait materi muatan Perpu, atau tadi kan disampaikan oleh Pak Hadar bahwa memang kita tidak mendorong Perpu ini secara maksimal dengan hal-hal yang detail seperti normalisasi periode kepala daerah atau misalnya masa kerja penyelenggara ad hoc, karena kita mendorong itu dibahasnya ketika nanti Perpu ini dibahas bersama oleh DPR atau ketika ada revisi undang-undang pilkada. Mas Fadli mungkin ada tanggapannya, silakan Mas Fadli. Mas Fadli bisa dengar suara saya? Ya, makasih Mbak Ninis, Pak Hadar, Pak Charles, dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan tambahkan dari tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Ninis, oleh Pak Charles, dan juga oleh Pak Hadar tadi. Pertama, tentu saja ini soal urgensi Perpu. Nah, kita berharap bahwa pemerintah, khususnya Presiden, tentu sudah berada dalam posisi di mana regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah ini sudah sangat memerlukan Perpu, yang salah satu standingnya adalah sudah memenuhi unsur ihwal kegentingan memaksa, di mana Perpu ini harus segera diterbitkan. Nah, kenapa ini sudah terpenuhi? Pertama, kita sudah sama-sama tadi mendengar bahwa ada ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Pilkada, tetapi ketentuan hukum itu tidak memenuhi untuk kemudian menjawab tantangan persoalan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dalam kondisi pandemi COVID-19 kali ini. Nah, ini sebetulnya sudah masuk ke dalam kategori
salah satu kondisi objektif ihwal kegentingan memaksa yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138 tahun 2009. Nah, yang kedua, kalau kemudian mau dilakukan revisi atau penyusunan dan perbaikan undang-undang dengan mekanisme yang normal, tentu ini waktunya tidak akan cukup karena tahapan pilkadanya sudah berjalan dan berlangsung. Nah, jadi saya sebetulnya berharap bahwa standing pemerintah sebetulnya sudah berada di dalam posisi ihwal kegentingan memaksa untuk menerbitkan Perpu ini sudah sangat terpenuhi, sehingga harus segera diterbitkan. Nah, yang kedua, ada kondisi di mana rangkaian peristiwa yang perlu diperhatikan untuk kemudian menegaskan juga bahwa Perpu ini sudah sangat penting untuk dikeluarkan oleh pemerintah. Pertama, pada minggu ketiga bulan Maret yang lalu, itu KPU sudah menunda 4 tahapan pelaksanaan Pilkada 2020. Nah, penundaan ini memang didasarkan pada kondisi-kondisi faktual penyebaran pandemi COVID-19 yang sudah semakin meluas di seluruh wilayah Indonesia. Nah, sehingga tidak memungkinkan untuk meneruskan tahapan Pilkada. Nah, yang kedua, pada 30 Maret 2020, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR, dengan pemerintah dan juga dengan penyelenggara pemilu, itu sudah ada salah satu kesimpulan rapat yang mengatakan bahwa perlu diterbitkan Perpu untuk melegitimasi penundaan pelaksanaan Pilkada 2020. Dan harusnya itu sudah dipahami juga oleh pemerintah karena Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu stakeholder yang ikut dalam rapat itu. Nah, kemudian pada 14 April yang lalu, Komisi 2 DPR, penyelenggara pemilu dan pemerintah juga sudah melakukan rapat dengar pendapat kembali dan memutuskan di dalam salah satu kesimpulan rapatnya, Pilkada 2020 akan dilaksanakan di 9 Desember tahun yang sama, atau 2020. Nah, ini menurut saya yang betul-betul perlu dilihat secara hati-hati, karena tentu kalau kemudian memaksakan Pilkada di tahun 2020, tahapannya tentu harus mesti segera dimulai paling lambat di bulan Juni atau Juli, karena tahapannya harus berlanjut. Padahal kita berada dalam kondisi di mana tidak ada yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir di Indonesia. Dan yang kedua, kondisi faktual hari ini adalah penyebaran infeksi virus ini semakin meluas dan belum terlihat tanda-tanda akan bersurut. Nah, makanya kita semoga saja rangkaian peristiwa yang tadi saya jelaskan tidak menjadi alasan bahwa Perpu ini tidak lagi dibutuhkan. Hal yang sangat penting itu sebetulnya adalah soal kewenangan menunda pilkada secara nasional di seluruh daerah pemilihan itu dalam ketentuan hukum positif yang ada hari ini, itu tidak dimiliki sama sekali oleh KPU RI. Nah, makanya itu yang sangat penting untuk diberikan oleh undang-undang kepada KPU. Nah, yang kedua adalah soal kalau kemudian pilkada ini sudah betul-betul diatur untuk kemudian bisa ditunda oleh KPU sampai kemudian adanya kondisi-kondisi objektif yang kemudian memungkinkan tahapan pilkada ini kembali dilanjutkan, menurut saya itu bisa menjadi salah satu materi juga yang perlu diatur di dalam Perpu. Nah, misalnya tentu ketika pandemi COVID-19 ini sudah berakhir dan KPU dengan koordinasi bersama dengan lembaga-lembaga yang punya otoritas untuk bencana alam maupun soal keamanan itu menyimpulkan bahwa pandemi ini sudah berakhir. Nah, yang ketiga perlu juga ditekankan ketika Perpu ini sudah diterbitkan atau penundaan pilkada ini sudah diatur secara eksplisit dalam Perpu, penting bagi KPU menurut saya untuk kemudian memastikan dan merilis titik berhentinya masing-masing tahapan pilkada di 270 daerah yang melaksanakan pilkada. Karena kalau kita rujuk ke tahapan pilkada kemarin yang sudah berjalan sebelum ditunda, itu kan ada beberapa daerah yang sebetulnya semuanya tidak seragam, karena sudah ada yang mulai mempersiapkan verifikasi dukungan calon perseorangan, kemudian ada yang melantik penyelenggara ad hoc sudah sampai di level PPS,
dan sudah masuk juga ke masa persiapan untuk melakukan proses pendaftaran pemilih. Jadi titik henti masing-masing tahapan di 270 daerah ini penting untuk di list, sehingga nanti ketika ingin dilanjutkan tahapan pilkadanya, semuanya akan berangkat dari tahapan yang berhenti tersebut. Nah, yang ketiga, satu hal yang penting juga diingatkan kepada pemerintah dalam Perpu ini adalah soal waktu persiapan menjelang tahapan pilkadanya kembali dimulai. Jadi kan tidak mungkin Mbak Ninis dan teman-teman semua, begitu pandemi ini sudah berakhir, ujuk-ujuk tiba-tiba tahapannya langsung kembali dilaksanakan. Kan tidak memungkinkan dilakukan seperti itu. Artinya harus ada waktu persiapan untuk tahapan pilkada di 270 daerah ini kembali bisa dimulai. Nah, dalam pikiran saya paling tidak waktu persiapan itu 30 hari sampai 40 hari. Artinya untuk mengecek kembali misalnya bagaimana ketersediaan anggaran, apakah masih memungkinkan menggunakan NPHD yang disepakati sebelumnya, kemudian mempersiapkan juga penyelenggara pemilunya, mempersiapkan juga calon peserta pemilunya yang akan diverifikasi, kemudian akan dilakukan pengecekan dan lain sebagainya. Nah, termasuk tentu memastikan penyelenggara ad hoc yang akan melaksanakan tahapan pilkada itu. Jadi agar tidak menimbulkan problem baru ketika tiba-tiba tahapannya dilanjutkan, penting untuk kemudian dipersiapkan secara jelas masa mempersiapkan kembali tahapan pilkada untuk dilanjutkan pasca dilakukannya penundaan. Tetapi lebih dari itu menurut saya, hari ini yang paling penting adalah pemerintah penting untuk segera didorong menerbitkan Perpu ini karena agenda transisi demokrasi lokal di 270 daerah ini merupakan bagian dari kecermatan juga bagi pemerintah dalam menanggulangi krisis penyelenggaraan negara di tengah pandemi COVID-19. Kalau memang pemerintah berkomitmen Perpu ini akan terbit atau dikeluarkan pada bulan April, mari kita tunggu karena bulan April kan tinggal 1 hari besok ya. Mudah-mudahan memang besok diterbitkan. Dan beberapa hari yang lalu kan juga sudah ada pernyataan bahwa naskah Perpu ini sudah ada di meja Pak Presiden. Nah, mudah-mudahan bisa segera dikeluarkan karena sudah disampaikan juga banyak masukan menurut saya. Dan tentu ini bisa menjadi awalan agar kemudian Perpu ini bisa segera diterbitkan dan menyelesaikan kebuntuan-kebuntuan hukum di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Itu saja, Mbak Ninis. Terima kasih. Oke, makasih Fadli, Ibu Bapak. Silakan kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, ini di kolom chat sudah ada beberapa peserta yang menyampaikan pendapatnya, misalnya dari Pak Yosafat yang menyampaikan bahwa sulit untuk menutup bahwa secara hukum mekanisme penundaan yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan aturan hukum. Maka keputusan KPU 179 juga hanya terkait 4 item yang ditunda. Dan itu tidak berkaitan langsung dengan jadwal September 2020. Setuju bahwa Perpu yang perlu didorong adalah Perpu minimalis. Tapi kalau ditetapkan Desember 2020, maka perlu dipastikan bahwa Perpu mengantisipasi protokol kesehatan. Lalu juga dari Pak Sahran SR74 yang juga menyatakan bahwa Perpu ini sudah masuk kategori kegentingan yang memaksa. Lalu ada Bu Lena yang menyampaikan bahwa setuju Perpu perlu segera dikeluarkan 9 Desember 2020 yang telah disepakati harus disiapkan jadwal tahapan pelaksanaannya. Tentu perlu mendengar penjelasan dari ahli epidemiologi ya untuk mengetahui sudah sejauh apa perkembangan dari penyebaran COVID ini. Lalu dari MIP untuk Bapak dari Perludem ya Mas Fadli, apakah substansi terkait waktu jeda untuk melanjutkan tahapan pilkada? Apakah substansi terkait waktu jeda untuk melanjutkan tahapan pilkada di Perpu mungkin baiknya DPKPU saja karena terlalu teknis? Dari Pak Farhan juga hal yang perlu dibahas adalah mengenai lanjutan pilkada idealnya digelar setelah pandemi berakhir, perlu mendapatkan penjelasan dari pihak yang berkompeten apa yang dimaksud dengan pandemi ini berakhir. Apakah yang dimaknai bahwa sudah kasusnya sudah nol atau sudah ditemukannya vaksin. Dari
Pak Farhan dari Sulawesi Barat. Silahkan Bapak-Bapak narasumber yang mau berkomentar, Bang Charles, Pak Hadar, atau Fadli, ada yang mau ditanggapi? Pak Hadar dulu. Pak Hadar, maaf, mic-nya bisa dihidupkan dulu, Pak Hadar. Iya, saya nih merespon, ya, boleh? Silakan Pak Hadar. Silakan Baik. Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau menurut hemat saya, dan saya kira ini juga yang disimpulkan oleh kami di dalam koalisi masyarakat sipil ini, bahwa waktu dari pilkada itu, pilkada lanjutannya itu, juga haruslah tidak terburu-buru begitu. Jadi bahkan kami juga melihat sebetulnya 9 Desember itu adalah waktu yang sudah sangat dekat. Ya. Sedangkan kita tahu bahwa situasi pandemi kita dan secara resmi kedaruratan ini masih terpasang statusnya. Dan angka-angka kasus yang terkena atau terpapar dari COVID ini juga masih terus jumlah besar dan meningkat. Nah, jadi kalau itu mau dilakukan di bulan Desember, seperti yang diusulkan di dalam kesepakatan hasil rapat ya, di 14 April yang lalu, itu menurut hemat kami adalah situasi yang masih belum pasti betul kondisi keselamatan dan kesehatan publik itu akan kecil terancam. Nah, jadi kami memperkirakan itu kita perlu dorong di dalam Perpu ini punya waktu yang panjang di dalam penetapan, sehingga bunyinya di peraturan Perpu atau draft peraturan Perpu yang kami usulkan itu dilaksanakan paling lambat September tahun depan 2021, dengan harapan bahwa KPU akan menjadi pihak yang menentukan dan setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memang punya otoritas khususnya terkait dengan pandemik ini, gitu, situasi darurat kesehatan ini. Nah, karena kalau kita kemudian dikunci dengan isi Perpu yang dikeluarkan oleh pemerintah, mengunci misalnya ya dilaksanakan di bulan Desember, kemudian kalau nanti dalam perjalanannya tidak kemudian bisa ditunda lagi, sekalipun itu ditunda lagi oleh KPU, itu menurut saya akan membuat situasi yang arahnya kita harapkan sudah menjadi lebih pasti, ini menjadi terkatung-katung lagi, gitu. Dan pekerjaan itu tidak bisa kemudian kita harapkan karena kita tunda kembali, kemudian dia akan otomatis akan 100% bermanfaat untuk penerapan tahapan selanjutnya. Karena biasanya di dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu akan ada penyesuaian-penyesuaian lagi dari apa yang sudah dilaksanakan di tahapan sebelumnya. Nah, ini menjadi situasi atau penyelenggaraan yang tidak efisien akhirnya. Tidak efisien, tidak punya kepastian yang tinggi. Jadi harapan kami Perpu yang akan dikeluarkan ini ya tidak menyebutkan bahwa dilaksanakan di Desember. Kalau itu tidak bisa dilangsungkan, maka dilaksanakan kapan begitu. Jadi lebih baik dari awal seperti yang kami usulkan, ya dilaksanakan paling lambat September tahun depan. Nah, biarkanlah KPU dengan mempelajari, berkoordinasi dengan berbagai pihak yang punya otoritas, itu mendesainnya,
mempelajarinya dan kemudian menilainya itu kapan untuk dilaksanakan dan diperlukan apa untuk pelaksanaan itu bisa terselenggara dengan baik. Apakah ada prosedur-prosedur tambahan yang harus diberikan, atau alat-alat baru atau sistem baru yang diberikan, seperti apa dan seterusnya, itu biarkanlah KPU menyiapkannya. Itu tanggapan saya, Mbak Ninis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hadar. Ibu Bapak dan rekan-rekan, tadi di kolom chat Mbak Titi sudah memberikan link link dokumen yang bisa Ibu Bapak download terkait usulan Perpu yang tadi sudah presentasikan dan disampaikan oleh Bang Charles. Itu bisa Ibu Bapak download, sudah ada di webnya Rumah Pemilu. Kirim lagi Mbak. Oke, baik Pak, nanti akan dikirim lagi. Nah, berikutnya Bang Charles atau Mas Fadli mau berkomentar? Boleh, Nis. Silakan Bang Charles. Ya, apa yang tadi disampaikan oleh Fadli ya terkait kapan itu akan dimulai tahapan lagi, itu kan yang kemudian nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Hadar tadi juga, bahwa kita menyerahkan kepada KPU untuk memutuskannya. Jadi kita kembali ke konstruksi pasal 122 yang kita usulkan di ayat 3 itu kan, kalau kita baca secara perlahan-lahan, itu kan bisa dipahami penetapan penundaan dan pelaksanaan seluruh pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan itu dilakukan oleh KPU. Jadi KPU sudah mulai kemarin melakukan penundaan. Nah, nanti pelaksanaannya juga itu kita serahkan kepada KPU. Tapi memang ada klausul yang mengatakan bahwa KPU mesti berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi sifatnya koordinatif. Nah, kenapa ini kita munculkan pasal seperti ini ya? Ini juga menjaga independensi KPU sebagai penyelenggara pemilu, di mana desain konstitusinya kan dia lembaga mandiri ya. Jadi kemandirian itu kita jaga, termasuk menentukan kapan itu dimulai ataupun dilaksanakan. Jadi saya berpikir begini, kalau seandainya nanti COVID itu selesai, KPU akan rapat dulu di internalnya. Ini bayangan saya, seluruh Indonesia mungkin. Kapan kita akan mulai, disiapkan, itu menjadi otoritas KPU untuk memutuskan. Nah, lalu hasil itu yang kemudian nanti dikoordinasikan dengan lembaga. Jadi ada diskusi di internal dulu, nanti itu yang didiskusikan di lembaga berwenang, termasuk juga dengan pemerintah mungkin, termasuk juga dengan DPR, tapi sifatnya koordinasi. Kenapa kalau tidak begitu, ini takutnya nanti KPU disandra ya, dalam konteks waktu penyelenggaraan. Saya sedikit agak mengkritik ya, ketika kemudian meskipun ada kata kesepakatan bahwa tanggal 9 Desember itu akan dilaksanakan, tapi kan sebenarnya kan kalau kita mau hitung proporsi pengambilan keputusannya ya, itu KPU sebenarnya pada posisi yang agak terintimidasi juga kalau saya lihat ya. Jadi di mana DPR yang kemudian rapat dengan beberapa anggota, lalu kemudian KPU dengan beberapa anggota, jadi secara kuantitatif jumlahnya itu berbeda. Kalaupun terjadi kesepakatan, itu kan posisinya kan itu mengikat semua pihak. Itu akan beda ketika kemudian KPU yang memutuskan, lalu KPU sifatnya koordinatif. Jadi artinya yang lain mengikuti. Kalau kesepakatan, seandainya DPR dan pemerintah tidak sepakat, KPU kan juga tidak bisa jalan. Jadi sebaliknya juga begitu. Jadi jangan sampai kemudian mekanisme kesepakatan itu justru dalam tanda petik menyandra, memaksa KPU. Misalnya, pokoknya Anda siap tidak siap, kita sepakat, Anda laksanakan 9 Desember. Akhirnya itu juga mengintervensi oposisi kemandirian KPU. Makanya kemudian konstruksinya kita ubah, spiritnya adalah menjaga independensi KPU seperti yang ada di dalam konstitusi. Nah, makanya pasal 122 itu termasuk menunda kemarin. Menunda kemarin kita apresiasi itu dilakukan walaupun levelnya bagi saya itu sebuah kebijakan ya, terlepas dasar hukum tidak, tapi sepanjang manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat dan itu tidak diperdebatkan juga secara hukum, artinya kita juga melihat aspek manfaat, kita mengapresiasi keputusan KPU menunda. Kemarin itu kan tanpa ada diskusi ya dengan lembaga-lembaga lain. Jadi baik KPU cukup melihat, oh ini ada pandemi yang nasional, kemudian ada keputusan presiden, ada Kepres, ada putusan gugus segala macam. Akhirnya KPU menetapkan bahwa pilkada ditunda. Begitu juga nanti seandainya kalau itu akan dilanjutkan. Jadi itu yang posisi yang mau kita ambil di dalam pasal 122. Jadi poinnya menjaga independensi. Sehingga bagaimana dengan jadwal?
apakah realistis? Tadi saya tidak menyampaikan pandangan saya, tapi tadi Pak Hadar sudah menyampaikan sangat tidak realistis menjadi jika dilaksanakan 9 Desember. Apalagi kemudian sebenarnya juga di 9 Desember itu bukan kata yang final juga. Karena ada redaksi tambahan bahwa ini baru bisa dilaksanakan apabila status bencana itu dicabut kan begitu. Nah sekarang kita kan ada 3 produk status bencana yang kemudian 4 malah ya, yang harus juga kita cermati. Satu, darurat kebencanaan yang ditetapkan oleh Satgas tanggal 29, lalu status kedaruratan kesehatan oleh Kepres 11, lalu bencana nasional melalui Kepres 12, lalu status PSBB di masing-masing daerah melalui persetujuan Kementerian Menteri Kesehatan ataupun SK Menteri Kesehatan yang kemudian berlaku di masing-masing daerah. Jadi keempat ini mesti dicermati berbeda-beda. Mana yang mau diambil? Apakah jika bencana nasional itu dicabut? Kenapa? Karena ini problem juga yang tidak terintegrasi kebijakan kebencanaan kita. Jadi ini penting juga untuk diperhatikan oleh KPU. Sehingga kalau KPU bisa memilih misalnya, kita pedomani Kepres, sepanjang Kepres bencana nasional belum dicabut, kita tidak akan laksanakan. Tapi apapun itu, kalaupun nanti di 29 Mei itu dicabut status darurat kebencanaannya ataupun status bencana nasional, ada proses recovery sebenarnya yang kemudian mesti diperhatikan juga. Artinya kan tidak tiba-tiba kemudian pasca status bencana dicabut kita langsung normal semua gitu ya, langsung tiba-tiba kita kan ada proses bertahap dan berjenjang perlahan-lahan. Nah, apapun itu menuju Desember pasti itu kan ada persiapan-persiapan yang kemudian butuh juga tetap dalam rangka konteks pencegahan protokol COVID akan berlaku. Nah, bagi kita itu tadi pengaturan di tingkat peraturan KPU dalam konteks penyelenggaraan baik dalam kondisi pandemi maupun dalam kondisi recovery itu jelas tadi Pak Hadar sudah menjelaskan tidak sangat mustahil nanti secara teknis mungkin bisa dilaksanakan. Makanya saya menyetujui ya, ada chat yang kemudian mengatakan ya kenapa misalnya mungkin saja di Mei katanya ya atau Maret dilaksanakan. Intinya memang memaksakan di Desember itu juga perlu dipertimbangkan yang lebih khusus lagi. Apalagi kemudian secara normatif ya KPU kan kalau itu mau dipaksakan mesti bikin protokol ya, protokol melalui PKPU-nya. Banyak hal yang mesti diatur ya. Tadi materinya sudah disampaikan oleh Fadli dan juga Pak Hadar. Apa saja yang mesti diatur oleh lebih detail. Belum lagi sosialisasi, belum bintek dan segala macam. Waduh, itu saya pikir 2 bulan, 3 bulan ke depan kalau ini dipaksakan ya kerjaan kita baru sosialisasi saja. Dan ingat juga partisipasi publik perlu ditimbang juga. Dalam kondisi normal saja orang terus menurun partisipasi publik dalam penyelenggaraan kepemiluan kita, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang. Jadi posisi kita, saya setuju dengan Pak Hadar, tidak-tidaknya digeser ke tahun 2021, jadwalnya nanti kita serahkan kepada KPU untuk menetapkan. Terima kasih, Nis. Oke, Bang Charles, terima kasih. Lalu ini ada pertanyaan ya dari Ibu atau Bapak MIP terkait anggaran, bahwa sekarang anggaran itu diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19. Nah, bagaimana menurut Bapak narasumber apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini? Yang lain kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan juga silakan. Lalu dari Mas Harliwood yang menanyakan bahwa jika September 2021 bagaimana dengan NPHD-nya? Semoga Perpu juga mempertimbangkan soal NPHD. Silakan Pak Hadar atau Bang Charles. Itu kan udah ada di pasal 200 ya. 166. Ya. Ya 166 itu kan udah kita atur itu. Berlaku yang sudah ditetapkan kemarin. Ya. Tapi memang kita tidak pakai nomenklatur NPHD ya Pak ya, karena memang itu nomenklatur yang ditetapkan di peraturan menteri ya, tapi posisinya ya secara undang-undang kita mengatakan bahwa berlaku yang sudah ditetapkan sebelumnya. Ya, memang kami berpandangan bahwa isu pendanaan ini adalah isu atau hal yang sangat penting, sehingga kami juga berpandangan perlu dimasukkan di dalam Perpu, bahwa memang ada kebijakan besar dari pemerintah untuk mengalihkan atau fokus kepada pendanaan upaya penanggulangan bencana, tetapi kemudian kita juga sudah tahu bahwa
pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kalau tidak salah itu mengeluarkan juga bahwa dana-dana pilkada yang sudah dianggarkan ya tidak di stop dulu, tidak digunakan, tetapi juga tidak dialihkan kemana-mana atau dikembalikan dan seterusnya gitu. Jadi anggaran tersebut tetap ada, dan kalau dilaksanakan tahun depan supaya proses penganggaran kembali itu tidak terjadi karena dilaksanakan tahun depan, maka kami juga berpandangan ya ini bisa diberikan landasan untuk bisa diteruskan digunakan, dan bahkan kalau ada kekurangan karena kami memperkirakan akan ada keperluan tambahan karena ini akan berlangsung dalam kalau tidak dalam masa bencana atau pasca bencana yang masih diperlukan juga satu protokol tertentu untuk memastikan keselamatan dan kesehatan publik kita begitu. Nah, jadi itu ada dituangkan di dalam draft Perpu yang kami susun dan usulkan ini. Baik, terima kasih Pak Hadar. Rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak, di sini banyak juga rekan-rekan dari media, dari penyelenggara. Ada Pak Ferry Kurnia Rizkiansyah juga, ada Bu Wahida Syuaib, yang ada Mbak Titi juga, yang mungkin juga mau memberikan komentar atau pandangannya terkait isu ini. Disilahkan Kak Wahida atau Pak Ferry, atau tadi Fadli ada tambahan? Saya cukup, Mbak. Oke. Ibu Bapak yang lain? Gimana Pak Hadar? Saya mau bilang aja, Pak Direktur, ayo Pak Direktur. Ya, Pak Direktur Netgrid. Ya, Mbak Titi? saya boleh, Mbak Nisa sedikit ya, kalau bolehkan. Silakan Mbak Titi. Iya, terima kasih. Halo Pak Hadar, halo semua, ada Charles. Harapan saja ya, karena salah satu ciri kepemimpinan politik yang kuat itu tentu kita semua tahu kita berhadapan pada masa krisis, tetapi tata kelola pemerintahan, kepemimpinan politik kan diharapkan tetap kuat begitu. Apalagi kita sudah bersepakat sebagai negara demokrasi dengan instrumen pemilihannya melalui pemilu dan pilkada. Nah, oleh karena itu yang paling diperlukan dalam tata kelola demokrasi elektoral kita yaitu kepastian hukum, kepastian kerangka hukum. Kepastian hukum ini diperlukan oleh semua pemangku kepentingan, baik peserta pemilihan, calon peserta pemilihan, partai politik, penyelenggara pemilu di daerah, dan juga pemilih. Nah, konteks itulah yang kemudian, apalagi demokrasi kita, demokrasi konstitusional, yang mengedepankan supremasi hukum, kepastian hukum menjadi prasyarat yang sangat mutlak, itu yang harusnya betul-betul dikedepankan oleh pemerintah kita. Jadi kalau pemerintah kita mampu menunjukkan kepemimpinan politik yang kuat, komitmen pada demokrasi konstitusional secara konsisten, mestinya Perpu ini segera bisa diterbitkan. Kan dari sisi substansi juga sudah banyak masukan, lalu juga aspirasi penyelenggara pemilu juga sudah sangat kuat, pakar akademisi juga sudah bersuara. Nah, tinggal kemudian eksekusinya begitu. Kalau eksekusinya bisa diberikan segera, melahirkan kepastian hukum, itu juga bisa menumbuhkan kepercayaan publik kepada kepemimpinan politik dan juga tata kelola demokrasi elektoral kita. Nah, dan itu kepastian hukum itu akan membantu juga peserta pemilu kita, partai politik, calon peserta pemilihan, mengatur strategi dan agenda politik mereka. Karena kan mereka juga harus memikirkan soal konstelasi politik daerah, lalu mandat dukungan dari partai, konsolidasi internal kelembagaan partai, dan lain sebagainya. Dengan tentu kita tetap berkomitmen pada upaya maksimal mendukung pencegahan COVID-19. Dengan demikian, pilkada mendapatkan kepastian melalui Perpu yang diterbitkan segera dengan substansi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Hadar dan Uda Charles. Dan tahun 2020 ini, kalau Perpunya sudah terbit, semua pihak itu bisa berkonsentrasi penuh di dalam
menangani COVID-19, tidak perlu kemudian terpecah misalnya, apalagi sampai mempolitisasi bantuan untuk penanganan COVID. Itu kan karena juga kita dipicu oleh ketidakpastian situasi gitu. Ada ekspektasi harapan pilkadanya di Desember, akhirnya hal-hal yang mestinya tidak dilakukan, politisasi bantuan, lalu kemudian penanganan COVID menjadi tidak sepenuhnya fokus. Nah, jadi itu Mbak Nini, saya mendukung Uda Charles dan Pak Hadar. 2020 mari semua pihak kita fokus, berkonsentrasi penuh, saling membantu, solid mengatasi COVID. Lalu dengan Perpu yang segera terbit ini harapannya sebelum akhir April besok gitu ya, kita yakin pilkada di 2021 jadi aspek humanisme, keselamatan, kesehatan para pemangku kepentingan pemilu terjaga dan kepastian hukumnya juga terjamin. Terima kasih Mbak Ninis. Baik, terima kasih Mbak Titi. Mbak Ninis, ya, silakan Pak Ferry. Nah, saya tidak akan berkomentar karena penjelasan Pak Charles, Pak Hadar, Pak Fadli, dan terakhir Bu Titi tadi sudah sangat clear ya. Jadi yang pasti adalah bahwa kita butuh kepastian hukum, dan juga hal-hal lain yang memang menjadi sangat penting. Yang kedua tentunya kita ingin mendorong kualitas pilkada, dan betul bahwa terakhir muncul di beberapa tempat adalah pemanfaatan kepentingan elektoral oleh oknum-oknum tertentu. Nah, ini juga harus menjadi catatan kita. Nah, kalau misalnya ini sudah selesai masa pandeminya, baru nanti kita masuk pada mekanisme aktivitas proses pilkada yang memang lebih berkualitas. Jadi saya pikir itu yang sangat penting. Dan yang mendesak sekarang itu adalah terkait dengan Perpu sebagai bagian dari kepastian hukum. Itu saja mungkin Mbak Dini, salam buat semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah di bulan Ramadan yang kita sama-sama mudah-mudahan Allah rahmati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ferry, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, Pak Hadar dan Bang Charles menanyakan, apakah Perpu ini hanya mengatur antisipasi penundaan terkait COVID-19 atau juga hal lainnya? Hal lain. Tadi saya mau membaca itu, saya ingin merespon ya. Jadi saya coba respon. Itu dari Reza Fikri ya. Tidak. Jadi Perpu ini kami usulkan untuk mengcover semua hal, segala sesuatunya yang memang bisa membuat pilkada itu atau pemilihan itu tidak bisa dilaksanakan, baik itu bencana alam, baik itu karena tindakan kekerasan, ataupun yang sekarang kita hadapi bentuk pandemik atau wabah ya. Atau apapun ya. Jadi tidak dibatasi khusus karena kita berhadapan dengan pandemi COVID misalnya. Jadi desainnya atau pengaturannya sifatnya umum, dan yang kita pastikan di dalam usulan pengaturan ini memang skalanya, karena kita tahu betul di dalam undang-undang pilkada kita selama ini itu skalanya kecil-kecil dan itu sifatnya lokal-lokal. Nah, sekarang bagaimana kalau yang besar gitu? Nah, itu siapa yang menentukan? Itu tidak ada. Dan bagaimana kalau itu ditentukan oleh nasional, misalnya oleh presiden melalui kepresnya, oleh kementerian misalnya, bahwa ini adalah bencana yang nasional, kedaruratan nasional misalnya. Kemudian bagaimana dengan pilkada? Nah, itu juga kan tidak diatur. Nah, jadi ini mengatur secara umum dan lebih menegaskan siapa yang bisa menetapkan penundaan dalam skala yang besar di atas satu provinsi sampai ke skala nasional, dan siapa yang bisa menetapkan untuk pelaksanaan lanjutan atau susulannya. Itu respon atau jawaban terhadap pertanyaan Reza Fikri, Mbak Ninis. Oke, terima kasih Pak Hadar. Ibu Bapak, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Kita sudah hampir 2 jam, mungkin yang di wilayah timur juga udah hampir maghrib. Ada lagi yang mau didiskusikan atau ditambahkan, Bang Charles, Pak Hadar? Kalau saya cukup, hanya... Saya cukup.
Ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau sudah tidak ada Nggak lagi. perlu ada yang dikurangi mungkin. Itu ada yang dari Merauke, mungkin juga sudah mendekati waktu berbuka. Sekali lagi, terima kasih Ibu Bapak sudah bergabung dalam diskusi media siang sampai sore ini. Tadi materinya bisa di-download di link yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi di kolom chat. Atau kalau tadi ketinggalan linknya, bisa masuk ke www.rumahpemilu.org, nanti bisa di-download di situ. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktunya. Sekali lagi terima kasih. Selamat berbuka puasa, selamat siap-siap berbuka puasa juga. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam diskusi yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.